Pertambangan di seluruh dunia, baik itu nikel di Papua, emas di Brazil, perak di Amerika, pasti akan merusak alam. Dan ini adalah 5 kerusakan alam yang terjadi karena industri pertambangan. Indonesia karena pertambangan batu bara, pertambangan emas, dan lain sebagainya mengalami tree loss terbesar di seluruh dunia dengan 370.000 hektar yang telah hilang. Di tahun 2000 di Romania, terjadilah cyanide spill di mana cyanida dari industri pertambangan mereka mengalir ke sungai dan merusak habitat di sana. Banyak aquatic life hilang dan juga sumber air menjadi rusak. Di Copperbelt Zambia sekarang Kongo juga telah terjadi acid rain yang menyebabkan banyak tanah menjadi tandus dan banyak hewan juga kehilangan natural habitat mereka. Di Rio Tinto Spanyol juga karena begitu lama industri pertambangan sehingga air mereka sangat tinggi di metal dan juga sangat-sangat acidic. Dan di Brazil tahun 2019 terjadi dam collapse karena industri pertambangan yang telah menewaskan ratusan orang. Save Papua for sure and save the... Kuat banget gue ngomongin save Raja Ampat. Barusan gue baca semua beritanya dan barusan gue ngobrol sama semua teman-teman gue yang kerja di kementerian dan juga semua yang ngelaporin apa yang terjadi di Raja Ampat. Plus juga nggak cuma di Raja Ampat ya, di Bajo, di Batam, di mana-mana, di banyak di Kalimantan ada teman-teman gue dokter yang juga habis juga tugas di sana dan banyak banget daerah-daerah di Indonesia yang dihancurin habis-habisan dan bahkan nggak cuman sama orang-orang dari luar ya, tapi jadi teman-teman sendiri. Pertama kalinya dalam hidup, hampir 40 tahun gue hidup di Indonesia ini, gue baru ngerasa dimana saat ada ketidakadilan itu kita nggak bisa ngomong di mana-mana dan kita nggak bisa mau teriak kemana. Lo mau di jalanan sekalipun lo nggak tahu lo mau teriak-teriak, DPR-nya aja nggak ada yang oposisi, DPR-nya 100% menuju ke semua pemerintahan. Jadi semua orang jahat itu jadi satu. Kalau cinta banget sama negara lo, kalau cinta banget sama apa yang lo perjuangkan, saat lo berjuang banget untuk sesuatu kebaikan ya, tapi ujung-ujungnya emang pada dasarnya nggak ada orang baik di negara lo. Orang-orang yang ngambil keputusan juga yang baik-baik semua disikat semua dan semuanya diilangin. Gimana rasanya kayak lo pengen teriak tapi lo nggak tahu kemana arah teriaknya, lo juga nggak tahu gimana menyuarakan kemana. Raja Ampat itu dihancurin. Kalau sekarang lo semua teriak-teriak, gue yakin banget ntar di shutdown sebentar, habis itu ditutup bentar, habis itu mereka tetap jalan lagi dan habis itu kita hancur lagi. Sama aja kayak Bajo. Lo sangka Bajo ditutup tuh, Komodo ditutup terus dibuka lagi bisa jualan, semua tetap jalan cuy. Orang-orang yang di daerahnya tetap semuanya disiksa, hutan-hutan tetap dibakar, juga IKN nggak beres-beres, semuanya juga dibuka buat kelapa sawit, buat nikel. Emang ada untungnya buat kita? Nggak ada. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di sana udah banyak banget yang berantem dan banyak banget perang daerah yang disikat semuanya sama angkatan. Dan kita nggak akan bisa teriak kayak gini lagi. Dan kita mau teriak ke siapa? Lo mau lapor ke siapa? Ke TNI, ke Polri, ke siapa? Ke DPR, ke siapa? Menteri siapa yang bisa? Orang menterinya juga orang-orang mereka juga. Orang-orang kaya sekarang nempel sama mereka. Kalau nggak nempel ntar miskin soalnya. Terus kita kalau orang miskin gimana? Ya makin miskin. Udah nggak ngerti lagi mau bersuara gimana caranya. Ujung-ujungnya pas mau ngomong gimana juga ujungnya nangis. Gue nggak tahu, terserah lo mau gimana ya. Gue ini bagian vlog gue mau jadi diri gue sendiri. Tengah malam gue sering banget nangis kayak gini karena gue nggak tahu banget harus gimana. Dan kalau misalkan gue cabut dari negeri ini juga banyak keluarga gue yang masih di sini, yang masih di daerah, dan juga mereka juga masih tiap hari susah banget buat makan, bos. Dan semua dianggap biasa-biasa aja, fine-fine aja. Soalnya kenapa? Buzzer semua jadi wamen. Kalau ada apa-apa semua diceritain buzzer, semuanya jual, cerai ini, cerai itu, selingkuh sana, selingkuh sini. Jadi kita lupa sama yang di daerah. Inilah sebabnya. Orang-orang yang nggak ada otaknya duduk di atas. Ini ujungnya. Makanya lo sekolah aja, lo sekolah. Tujuan lo sekolah aja. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Sekolah. Lo sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu di luar dan bangun negeri ini lagi. Kalau banyak orang pinter, orang Indonesia yang berjuang buat kita, mudah-mudahan, gue nggak tahu juga ya, orang-orang bodoh-bodoh dan culas-culas itu ada saatnya Allah yang ngasih hukuman. Udah nggak ada yang nggak ngerti lagi sih, udah sumpah ini udah hancur. Sebenarnya Indonesia ini maunya apa sih? Bangka udah dirusak, Kalimantan ya kalian tahu lah itu, Kepulauan Riau juga begitu. Sekarang mau ngerusak surganya Indonesia Raja Ampat. Besok-besok orang udah nggak tahu lagi Raja Ampat, taunya cuma Bali doang.
Katanya sih industri pertambangan ini akan menunjang perekonomian Indonesia, tapi tingkat hidup atau kualitas hidup masyarakat Indonesia ya gitu-gitu aja. Yang meningkat kualitas hidup pejabatnya. Katanya mau menuju Indonesia emas. Kalau kayak gini menuju Indonesia rusak, sorry. Gue penasaran deh sama list orang-orang di atas sana. Kota mana lagi nih yang mau kalian capai, yang mau kalian tuju? Kota mana lagi yang kaya raya yang mau kalian curi? Guys, kita lanjut lagi dalam pembahasan yaitu tentang Raja Ampat ya. Yang sekarang lagi viral banget tentang tambang nikel ya. Sebenarnya ini aku nggak tahu ini benar apa enggak bahwa pertambangan nikel ini lagi dibangun ini sebenarnya sudah di zaman-zaman Soeharto katanya, tapi entah benar apa enggak ya, karena aku tahu dari Salsabella. Nah, ini ada videonya, beberapa komentar ya tentunya. Nggak sampai 1 kali 24 jam dia dimulai ditemukan. Waduh, temukan apa nih guys? Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian yang baru mampir atau yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, jangan lupa bantu subscribe ya. Nah, kita lihat berita dari Raja Ampat. Kita harus menyelamatkan ya, karena itu apa ya, Raja Ampat itu tempatnya sangat-sangat bagus banget. Jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan atau duit ya. Nah, kita lihat beritanya guys. Ambil tindakan seperti ini, saya minta siapapun yang menguasai tanah punya Bogor bener kan ditata ruangnya bener. Menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya di Raja Ampat, mereka pingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Menteri Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa tambang nikel yang berada di Raja Ampat itu berada di Pulau Gap dan jaraknya 30-40 km dari